Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ravendra Arya Dewasa dengan NPM 2202190037. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang inovasi teknologi dalam teknik sipil, yaitu BIM dan 3D Concrete Printing. Konten yang saya akan jelaskan yaitu tentang implementasi Building Information Modeling atau BIM. Selanjutnya adalah implementasi pencetakan beton 3D. Selanjutnya adalah perbandingan pemanfaatan teknologi. Lalu yang terakhir adalah analisis perbedaan dan sinergi. Part 1 yaitu implementasi Building Information atau BIM. Oke, selanjutnya ada pengertian BIM. Pengertian BIM sendiri adalah proses berbasis model digital yang digunakan untuk merancang, mengelola, dan membangun proyek konstruksi. Selanjutnya adalah mengintegrasikan data multidisiplin seperti struktur, arsitektur, dan instalasi mekanikal elektrikal. Selanjutnya ada membantu dalam visualisasi, estimasi biaya, dan deteksi konflik sebelum pembangunan dimulai. Selanjutnya ada proses modelan dan kloasi data. Yang pertama itu ada integrasi multidisiplin. Selanjutnya ada centralized data. Lalu ada standarisasi digital. Selanjutnya adalah deteksi bentrokan atau clash detection. Yang pertama yaitu identifikasi konflik geometris. Penjelasannya adalah mendeteksi inferensi fisik antar elemen struktur mekanikal, elektrikal, dan pipa sebelum fase konstruksi dimulai. Lalu ada pengurangan biaya pengerjaan ulang. Yang terakhir adalah optimasi koordinasi interdisiplin. Di slide berikutnya ada output proyek, yaitu gambar kerja dan RAB otomatis. Yang pertama adalah akurasi gambar kerja, yang kedua efisiensi RAB, yang ketiga ada integrasi data. Di part 2 sendiri, yaitu implementasi pencetakan beton 3D atau 3D CP. Oke, pengertian pencetakan beton 3D, yang pertama adalah teknik konstruksi menggunakan printer khusus untuk mencetak struktur beton secara presisi. Yang kedua ada mengurangi kebutuhan cetakan tradisional, mengoptimalkan waktu dan biaya proyek. Yang terakhir adalah mendukung desain kompleks dengan akurasi tinggi dan efisiensi material. Desain komputasi dan persiapan material. Yang pertama adalah integrasi algoritma. Penggunaan perangkat lunak berbasis parameter seperti Grasshopper memungkinkan perancang untuk mengoptimalkan geometri struktur dan jalur cetak secara otomatis guna memastikan stabilitas selama proses deposisi. Yang kedua adalah formulasi material. Yang terakhir adalah simulasi digital. Sebelum pencetakan fisik, dilakukan simulasi kompetisi untuk memproduksi perilaku termal dan struktur material guna meminimalisir kegagalan cetak akibat retak atau deformasi. Slide selanjutnya adalah konfigurasi robot dan proses pencetakannya. Yang pertama adalah sistem robotik lengan artikulasi, menggunakan lengan robot industri multisumbu untuk fleksibilitas tinggi dalam mencetak geometri struktur yang kompleks. Selanjutnya ada pengaturan gantry berbasis rel. Pemuatan kerangka gantry berskala besar untuk mencetak elemen konstruksi bervolume luas dengan stabilitas struktural yang maksimal. Selanjutnya ada kontrol ekstrusi material, yaitu mengintegrasikan sistem pemompaan kontinu dengan nozzle presisi untuk memastikan aliran beton yang konsisten sesuai jalur digital. Output proyek, elemen struktur prefabrikasi. Yang pertama komponen dinding modular memungkinkan produksi panel dinding dengan geometri kompleks yang mengoptimalkan efisiensi material dan isolasi termal. Selanjutnya ada kolom struktur khusus. Yang terakhir ada unit tangga pracetak. Di part 3, perbandingan pemanfaatan teknologi, yaitu efisiensi waktu dan tenaga kerja. Yang pertama ada percepatan digital. BIM memungkinkan kolaborasi lintas disiplin secara simultan dalam model integrasi. Secara signifikan, memangkas waktu revisi dan fase perancangan dibandingkan metode konvensional. Yang kedua adalah otomatisasi lapangan. 3D menggunakan lengan robotik yang bergerak secara kontinu tanpa jeda. Selanjutnya ada sinkronisasi data.
Integrasi BIM ke dalam sistem kontrol printer 3D memastikan bahwa desain digital langsung diterjemahkan menjadi instruksi mesin, menghilangkan ambiguitas informasi di lokasi proyek. Slide selanjutnya, optimasi sumber daya dan material. Yang pertama ada pengurangan limbah konstruksi, yang kedua ada efisiensi penggunaan bahan, yang ketiga ada manajemen rantai pasok. Slide selanjutnya adalah dampak terhadap kualitas dan presisi. Yang pertama ada integrasi data digital, yang kedua kontrol geometri otomatis, yang ketiga konsistensi material. Di part 4, analisis perbedaan dan sinergi. Perbedaan fokus digital versus fisik. Yang pertama manajemen informasi, BIM berfungsi sebagai otak digital. Yang kedua, eksekusi otomatis, 3D berperan sebagai tangan mekanis yang menerjemahkan desain digital. Yang ketiga adalah mitigasi kesalahan. Fokus BIM adalah mendeteksi konflik desain sebelum konstruksi dimulai. Selanjutnya adalah kebutuhan keahlian dan infrastruktur. Yang pertama ada kompetensi digital dan teknis. Yang kedua infrastruktur, kompetensi dan robotik. Yang ketiga ada integrasi protokol data. Integrasi masa depan BIM to print. Yang pertama otomatis alur kerja. Mengonversi model digital 3D secara langsung menjadi konstruksi kontrol mesin untuk presisi konstruksi yang maksimal. Yang kedua, optimalisasi material real time. Yang ketiga adalah monitoring kerja struktur. Terima kasih. Berikut adalah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.